Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47. Sedikit membahas tentang keilmuan Ibnu Arabi atau Al-Khalaj yang sangat fenomenal pada masanya dan sampai sekarang. Kajian-kajian ilmu tasawuf yang selalu dianggap bertentangan dengan ilmu syariat. Bahasan kali ini menurut Ibnu Arabi tentang insan kamil. Manusia hanya tahu dirinya itu manusia, tetapi banyak yang lupa dan tidak menyadari bahwa kita ini manusia yang dimanusiakan. Jadi yang benar-benar manusia itu yang mana? Menurut Ibnu Arabi, kita ini dimanusiakan. Allah yang memanusiakan manusia. Jadi yang semanusia-manusianya manusia itulah Tuhan, yang menjadikan manusia itulah yang manusia semanusia-manusianya. Yang sebenar-benar diri kita ini menurut Ibnu Arabi tidak makan, tidak minum, tidak berdaging, tidak bertulang, tidak beribu, tidak berbapak, tidak masuk kubur, tidak masuk surga, dan tidak masuk neraka. Hidup dengan nyawa karena hidup dengan pembuat nyawa. Bedanya dengan Tuhan, Tuhan menciptakan, sedangkan kita yang diciptakan, atau manusia yang diciptakan. Apa yang pertama kali diciptakan Tuhan? Min nurihi nabiyika, nur ilahi, atau zat mutlak. Zat mutlak ini hidup dengan apa? Apakah zat hidup dengan nyawa? Apakah zat pandai mati? Apakah zat perlu makan dan minum? Apakah zat punya ibu dan bapak? Apakah zat berdaging atau bertulang? Zat tidak hidup dengan nyawa, melainkan dengan pembuat nyawa. Di akhirat itu tidak ada mati lagi, hidup terus karena semua sudah hidup dengan zat mutlak. Menurut Al-Khalaj atau Ibnu Arabi, contoh Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebelum dimi'rajkan dibersihkan dulu hatinya, dibersihkan dari pengaruh-pengaruh zat atau pengaruh sifat. Jadi walaupun tidak ada zat asam atau makhluk, tetap bisa hidup dan bisa kemana-mana tanpa membawa oksigen. Mengapa manusia masih mengandalkan zat mas asam terus? Zat asam itu makhluk. Di alam zat asam itu banyak kehidupan makhluk. Untuk apa mau ke zat asam? Di antara ayat-ayat atau tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Quran Surat Asy-Syura ayat 29. Sedangkan bagi orang tauhid, untuk masuk ke zat mutlak saja lebih cepat daripada mengedipkan mata. Pada zaman Nabi Sulaiman, berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi, dapat dipercaya.
Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran Surat An-Nam ayat 39-40. Bandingkan hebat mana di antara jin dan orang-orang kebatinan itu dengan orang-orang ketuhanan. Orang tauhid masuk ke zat mutlak tidak perlu dengan cara-cara ritual seperti semedi, tapa brata, meditasi, atau seperti meraga sukma, apalagi dengan bakar-bakar kemenyan atau sesajen dan kembang 7 rupa. Inilah tauhid Islam, tidak mau pamer-pamer syariat. Cukup dengan ritual ibadah yang tampak biasa-biasa saja seperti sholat, puasa, sedekah, tadarus, dan lain sebagainya. Untuk apa cari-cari pujian makhluk dengan tapa di dalam air, mandi di 7 mata air? Pujian makhluk itu tidak ada ubahnya dengan jin. Lebih busuk daripada yang paling busuk. Kalau ada orang tauhid tidak takut karena zat mutlak itu induknya jirim, jisim, jahwar, dan ar. Mana bisa ilmu-ilmu orang yang sesat yang hanya bisa main di zat makhluk menembus zat mutlak. Menurut Ibnu Arabi, kalau kita sudah bermain di zat mutlak, kita bisa bercerita yang sebenar-benarnya tentang bidadari, tentang bagaimana kita melihat keadaan-keadaan manusia yang sudah mati di dunia. Ini bukan khayalan, betul-betul bisa melihat bagaimana keadaan manusia di sana. Mereka di satu pandang yang luas seperti duduk tahiyat awal. Kalau kita berjalan, mereka bisa melihat kita pun bisa melihat mereka, tetapi tidak bisa saling berbicara. Sepandang-pandang luasnya di tempat orang-orang mati itu, yang kelihatan hanya satu, Baitullah. Orang-orang yang di dunia sudah mati itu semua menuju dan berusaha sampai ke Baitullah. Ada yang sudah bringsut atau ngesot selama 300 tahun, belum juga sampai. Di padang itu ada satu tempat yang tidak bisa ditembus, padahal tidak ada dinding yang menghalang. Sekelompok besar yang manusia tidak bisa berjalan menembus dinding tak tampak itu. Akhirnya duduk saja di situ. Wajahnya ada yang menyesal dan berusaha hati mengapa kita di dunia tidak mempelajari ilmu dan amal ini, dan juga yang memukul-mukul kepalanya sendiri. Bahkan kebanyakan dari kumpulan manusia itu ternyata mereka yang waktu di dunia jarang beribadah. Semasa hidup di dunia kita pernah lihat mereka, kita saling kenal, di sana kita saling kenal. Di padang itu ada yang mengherankan juga, kita berpapasan dengan orang-orang yang persis diri kita, benar-benar diri kita juga. Kita saling melihat, tetapi tidak saling berbicara, saling berlalu saja.
Setelah alam ini keadaannya agak gerah saja seperti panas pukul 9 pagi di Khatulistiwa. Inilah hasilnya tidur hakiki. Mau kemana saja bisa waktu tidur. Satukan saja ingatan dan perasaan. Jadi tidur hakiki itu menyatukan ingatan dan perasaan. Inilah tidur tafakur hakiki. Cobalah tiap malam. Kalau dilakukan tiap malam, mustahil tidak dapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan sudah mengajarkan cara tidur. Bagaimana cara Rasulullah mengajarkan tidur itu? Coba lihat bayi itu tidur saja kerjanya, karena yang dinamakan tidur itu nikmat. Kalau kita pandai tidur, kenikmatanlah yang kita dapat. Jangan cari mati, nikmati saja. Tidur nikmat pun perlu dicari, karena tidur ini kakak beradik dari mati. Pandai tidur berarti pandai mati kelak. Kalau tidur dalam keadaan gelisah terus, matinya pun gelisah. Mengapa orang yang tidak mau berlatih mati dalam tidur? Kalau sudah dapat pengalaman hakiki yang seperti ini, kita duduk dan teringat surga selama 5 menit saja, wajib mandi hadas besar. Mengapa wajib mandi hadas besar? Karena nikmatnya lebih daripada berjima. Ini bukan mimpi, bukan halusinasi. Ini benar-benar perjalanan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit bahasan ilmu tasawuf Ibnu Arabi atau Al-Khalaj tentang insan kamil. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.